Halo guys, balik lagi di Jelofal Tutor. Hari ini admin akan kembali membagikan tutorial ataupun cara untuk mengganti SSD M-SATA yang sebelumnya kapasitasnya hanya 128 menjadi 512 GB. Kemudian RAM yang sebelumnya 2 GB akan kita ganti menjadi RAM 10 GB. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja daripada laptop ini. Nah, di sini laptop yang kita pakai adalah Toshiba Portage Z8 35P330. Jadi kalau teman-teman punya seri yang sama, mungkin bisa mengikuti cara ini untuk melakukan upgrade pada M-SATA. Oke, di sini saya bilang M-SATA ya. Jadi dia berbeda dengan harddisk yang biasanya ya teman-teman. Dan yang dipakai di sini bukanlah harddisk tetapi SSD yang modelnya setengah dari SATA. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana perbedaan bentuk penyimpanannya. Oke, mari kita mulai untuk membuka setiap baut yang ada pada cover laptop kita. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk sebelum kita melakukan penggantian atau upgrade sebuah RAM ataupun SSD ataupun harddisk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk RAM, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Di sini kita harus lihat untuk RAM yang kita pakai itu dia pakai DDR berapa dan juga berapa kecepatan rate pembacaan daripada RAM-nya. Nah, jadi sebelum kita membeli RAM yang baru, teman-teman perlu perhatikan dulu untuk bagian itu. Nah, untuk laptop ini yang dipakai adalah DDR3 sebesar 2 GB dan juga untuk kecepatannya itu 10600 MHz. Jadi teman-teman kalau mau membeli ataupun mengupgrade yang baru, teman-teman perlu mencari seri yang sama dengan yang sebelumnya dipakai oleh laptop teman-teman. Oke, itu untuk RAM-nya. Kemudian di sini laptop ini menggunakan SSD model yang setengah. Jadi yang beredar sekarang, SSD yang beredar sekarang, nanti admin akan bikin detail di video ini. Ada 3 tipe, satu yang mirip persis dengan SATA, dengan harddisk SATA yang biasa, kemudian yang model setengah SATA seperti ini, dan satu lagi yang NVMe yang model lebih kecil lagi, dan lebih kecil tetapi lebih panjang daripada SSD yang ini. Oke, sudah cukup untuk penjelasannya. Mari kita mulai proses penggantiannya. Oke, sudah selesai terpasang semua. Selanjutnya kita tutup dulu semua cover dan bautnya, kemudian kita akan install OS-nya.
Oke, sudah selesai. Kita masuk ke proses instalasi OS-nya. Sebelumnya kita ganti view-nya dulu ya. Oke, untuk masuk ke dalam Toshiba Boot Manager, kita tinggal tekan F12 ya, teman-teman. Lalu di sini kita pilih USB yang sudah kita pasang bootable Windows 10-nya. Lalu tekan Enter. Oke, nah di sini tulisannya this it can boot in Wi-Fi mode only, berarti BIOS daripada laptop ini sebelumnya disetting ke legacy, jadi kita harus masuk ke BIOS-nya dulu untuk mengganti si laptop ini berjalan dengan UEFI mode. Oke, kita balik lagi dan kita ganti. Kita tekan F2 tadi ya, teman-teman. Lalu kita pergi ke bagian Oke, ternyata setelah putar memutar settingan di BIOS-nya, ternyata ini pakai versi yang legacy. Saya tidak dapat mencari untuk settingan, mengganti settingannya menjadi UEFI. Mungkin teman-teman yang punya ide atau kasus yang sama dengan laptop ini boleh kasih saran di bawah. Apakah laptop ini bisa disetting ke UEFI atau hanya pakai yang legacy saja? Oke, karena kondisinya saya temukan seperti ini, maka untuk bootable-nya kita ubah dulu kepada bentuk yang legacy ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau tahu cara ataupun tutorial membuat bootable, nanti akan admin buatkan di video yang lain ya. Oke, kita ganti dulu file bootable-nya menjadi bentuk yang legacy. Oke, kita lanjut. Admin sudah mengubah bootable yang tadinya UEFI menjadi legacy ya, teman-teman. Kita lanjut. Kita pilih USB. Dan proses instalasi Windows-nya berjalan ya, teman-teman. Oke, di sini yang kita pakai Windows 10 Pro yang 64 bit ya, teman-teman. Next, di sini kita pilih custom. Lalu karena ini adalah SSD yang baru, maka tampilannya akan seperti ini. Kita langsung next saja.